Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Danala. Perkenalkan, nama saya Eka Tegar Pradana. Ini kami dari kelas 10 IPS 4 ingin mempresentasikan secara lengkap pengertian dari teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Sedangkan menurut para ahli, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Adapun beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah Rustono 2008, yakni ia menjabarkan bahwasanya negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Yang kedua, Robbins 2003, yakni negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa serta berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Yang ketiga, yakni Jackman 2005. Ia menjabarkan bahwa negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yakni bertujuan untuk menentukan solusi dan menjadi media untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga menghasilkan penyelesaian menguntungkan kedua belah pihak atau sama-sama untung. Yang keempat yakni memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir mempunyai tujuan praktis, yaitu media untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima semua pihak yang berkepentingan. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama yakni menghasilkan kesepakatan atau saling menguntungkan. Yang kedua mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Yang keempat kegiatan komunikasi langsung. Dan yang terakhir berbentuk dialog atau diubah monolog. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua terdapat ungkapan yang persuasif. Yang ketiga berisi pasangan tuturan. Kemudian kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kemudian tidak berargumen dalam satu waktu. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Yang ketiga, berisi pesan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Dan yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat, disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Yang kesembilan, jangan menyela argumen. Struktur kompleks negosiasi. Satu orientasi kalimat pembuka biasanya ucapan salam, khususnya untuk memulai negosiasi, dan permintaan suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran puncak. Negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Yang kelima, persetujuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, pembelian keputusan konsumen. Jadi persetujuan negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh, penutup kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih.